Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul Marketing bagi Staf Kantor Pertanahan. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul Marketing bagi Staf Kantor Pertanahan. Bila ada pertanyaan, apakah marketing itu penting bagi staf kantor pertanahan, maka jawabannya ya. Mari kita bahas. Marketing berkaitan dengan proses interaksi para pihak dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dengan menciptakan dan mempertukarkan produk, jasa, dan nilai di antara mereka. Apakah konsep marketing itu dialami oleh staf kantor pertanahan? Maka jawabannya adalah ya. Saat melaksanakan tugasnya, staf kantor pertanahan mengalami interaksi dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pihak lain. Dan ketiga, memberi jasa pertanahan yang memuat nilai adil, sejahtera, dan harmoni dengan cara melayani profesional dan terpercaya. Saya ulangi, saat melaksanakan tugasnya, staf kantor pertanahan mengalami 1. Interaksi dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. 2. Berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pihak lain. 3. Memberi jasa pertanahan yang memuat nilai adil, sejahtera, dan harmoni dengan cara melayani profesional dan terpercaya. Itulah yang menjadi alasan mengapa kemudian marketing menjadi penting buat staf kantor pertanahan. Jadi saya ulangi, bila ada pertanyaan apakah marketing itu penting bagi staf kantor pertanahan, jawabannya ya. Apakah konsep marketing itu dialami oleh staf kantor pertanahan? Jawabannya adalah ya. Kemudian oleh karena itu staf kantor pertanahan perlu 1. Memberikan jasa pertanahan yang syarat nilai. 2. Berupaya memberi rasa puas pada masyarakat dan pihak lain berdasarkan nilai atau value yang ditawarkan. Value itu artinya benar, baik, indah gitu ya. Nilai ya, value, benar, baik, indah. Saya ulangi, kedua, berupaya memberi rasa puas pada masyarakat dan pihak lain berdasarkan value yang ditawarkan. Value yang ditawarkan itu apa? Melayani, profesional, terpercaya. Kemudian yang ketiga, berupaya memberi keuntungan pada masyarakat dan pihak lain berdasarkan value yang ditawarkan. Value-nya apa yang ditawarkan? Dalam konteks memberi keuntungan, yaitu value-nya adalah adil, sejahtera, dan harmoni. Sekarang mari kita lihat konsep adil, sejahtera, dan harmoni sebagai value yang kita tawarkan sebagai keuntungan kepada masyarakat dan pihak lain. Misalnya bicara tentang program strategis nasional. Ada PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, ada reforma agraria, ada pengadaan tanah, dan jangan lupa juga ada layanan pertanahan yang sehari-hari dilakukan oleh kantor pertanahan. Kita mulai dari PTSL. Apakah PTSL kemudian mampu menyampaikan tawaran value yang value itu memberi keuntungan pada masyarakat? Kita lihat PTSL. PTSL itu pada akhirnya kan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, dan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kepemilikan tanah. Jadi untuk melindungi kepentingan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah. Dan yang kedua, memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas permodalan melalui kredit bank. Jadi itulah yang ditawarkan. Nah, konsep itu adalah konsep yang adil, sejahtera, dan harmoni. Dia adil karena kalau dia memang pemilik tanah, dia berhak untuk dilindungi. Dia mensejahterakan, kalau dia tidak punya modal, dia diberi modal. Dia harmoni, kalau masyarakat mendapat perlakuan yang adil, kemudian dia disejahterakan, itu kan bisa membangun harmoni sosial di kalangan masyarakat. Begitu juga dengan reforma agraria. Mari kita lihat tentang reforma agraria. Reforma agraria itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai keadilan penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian peningkatan kesejahteraan bagi penggarap. Pada akhirnya juga menimbulkan harmoni antara pemilik tanah luas dengan pemilik tanah sempit. Nah, artinya apa? Artinya reforma agraria itu sejalan dengan value yang ditawarkan dalam konteks memberi keuntungan di bidang jasa pertanahan, yaitu adil, sejahtera, dan harmoni. Kemudian pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah ada ganti kerugian agar yang terdampak tidak menjadi miskin sesudah ada program pengadaan tanah. Itu juga dalam rangka keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Demikian pula dengan layanan pertanahan lainnya, ya, itu juga dalam rangka memenuhi keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Jadi saya ulangi bahwa staf kantor pertanahan perlu memperhatikan 3 hal. Yang satu, pertama, memberikan jasa pertanahan yang syarat nilai. Kedua, berupaya memberi rasa puas pada masyarakat dan pihak lain berdasarkan value yang ditawarkan atau nilai yang ditawarkan. Yang ditawarkan adalah dalam rangka memberi rasa puas,
value-nya adalah melayani, profesional, terpercaya. Kemudian ketiga, berupaya memberi keuntungan pada masyarakat dan pihak lain berdasarkan value yang ditawarkan. Value yang ditawarkan apa? Dalam rangka memberi keuntungan, value-nya adalah adil, sejahtera, dan harmoni. Keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bila staf kantor pertanahan paham tentang marketing, maka kantor pertanahan akan mampu melakukan 6 hal. Yang pertama, kantor pertanahan akan mampu menciptakan layanan pertanahan yang dibutuhkan masyarakat dan pihak lain. Kedua, menguatkan wujud nilai, value layanan pertanahan yang adil, sejahtera, dan harmoni. Ketiga, menetapkan biaya layanan yang paling rasional dan mampu dijangkau oleh masyarakat dan pihak lain. Keempat, mendistribusikan layanan secara merata di seluruh Indonesia. Kelima, mempromosikan layanan pertanahan secara efektif dan efisien dengan tagline-nya adalah melayani, profesional, terpercaya. Kemudian keenam, menciptakan rasa puas masyarakat dan pihak lain atas layanan yang diberikan oleh kantor pertanahan karena semangatnya adalah melayani, profesional, dan terpercaya. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.